Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan kami dari SGDA 1, izin untuk mempresentasikan terkait student project yang telah kami buat dengan judul nasofaring karsinoma. Berikut adalah anggota-anggota dari SGDA 1 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih dokter. Baik dokter, perkenalkan saya Faithful dengan 3 digit name terakhir 169. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai nasofaring karsinoma. Jadi nasofaring karsinoma atau NPC adalah kanker kepala dan leher yang berasal dari epitel nasofaring yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, terutama dipengaruhi oleh infeksi EBV atau Epstein-Barr virus, serta faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Nah, meskipun angka kejadian disesuaikan umur menurun di beberapa daerah, jumlah kasus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan harapan hidup yang lebih panjang. Nah, deteksi dini itu sulit karena gejalanya tidak spesifik, sehingga banyak pasien terdiagnosis pada stadium lanjut. Kemajuan terkini mencakup penggunaan plasma EBV DNA, biomarker informasi, dan teknologi diagnostik molekuler untuk meningkatkan deteksi dan pemantauan penyakit. Radioterapi dan kemoterapi tetap menjadi terapi utama, dengan imunoterapi menunjukkan hasil menjanjikan. Kalau di Indonesia, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan deteksi dini, screening populasi berisiko, serta pengembangan terapi yang efektif dan terjangkau. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Ananta dengan akhiran NIM 077. Di sini kami mengangkat 4 rumusan masalah, yang mana rumusan masalah pertama adalah apa definisi dan etiologi dari nasofaring karsinoma, bagaimana patofisiologi dari nasofaring karsinoma, bagaimana penegakan diagnosis dan diferensial diagnosis dari nasofaring karsinoma, dan yang terakhir, bagaimana penata laksanaan dari nasofaring karsinoma. Sejalan dengan 4 rumusan masalah yang ada, kami juga membawa 4 tujuan dari pembuatan student project ini. Yang mana yang pertama, untuk mengetahui definisi dan etiologi dari nasofaring karsinoma. Yang kedua, untuk mengetahui patofisiologi dari nasofaring karsinoma. Yang ketiga, untuk mengetahui penegakan diagnosis dan diferensial diagnosis dari nasofaring karsinoma. Dan yang keempat, untuk mengetahui penata laksanaan dari nasofaring karsinoma. Adapun manfaat dari student project yang kami buat, yang pertama adalah manfaat bagi penulis. Penulis menjadi semakin paham mengenai nasofaring karsinoma, semakin terlatih dalam penyusunan paper, dan juga lebih mudah untuk memahami informasi dari jurnal-jurnal serta sumber terpercaya lainnya. Adapun juga manfaat bagi pembaca menjadi semakin luas pemahamannya, terutama mengenai nasofaring karsinoma, dan menambah ketertarikan pembaca terhadap ilmu-ilmu yang ada di kedokteran. Nasofaring karsinoma adalah keganasan atau tumor ganas yang berasal dari lapisan epitel atau sel squamous di daerah nasofaring, yaitu area di atas tenggorokan yang disebut hidung. Jenis karsinoma ini biasanya berupa hematomatous squamous cell karsinoma yang memiliki variasi derajat diferensiasi dan biasanya terjadi di fase atau semua. Karsinoma nasofaring sering ditemukan pada pria usia produktif yang memiliki insiden tinggi, terutama di Asia Tenggara dan di antara populasi keturunan Cina Selatan. Tumor ini memiliki karakteristik klinis, demografis, dan geografis yang khas dibandingkan dengan kanker kepala dan leher lainnya, serta dikenal cukup sensitif terhadap radiasi dan kemoterapi. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait etiologi karsinoma nasofaring. Jadi etiologi dari karsinoma nasofaring ini berkaitan dengan interaksi faktor lingkungan, struktur genetik, dan juga infeksi dari virus Epstein-Barr atau EBV. Faktor resiko lingkungan yang berpengaruh ini seperti adanya riwayat merokok ini dapat meningkatkan resiko terkena karsinoma nasofaring sekitar 2 hingga 6 kali lipat. Kemudian konsumsi alkohol, konsumsi makanan yang terdapat antigen yang mengandung nitrosamin. Kemudian struktur genetik demografi hal ini juga berperan penting pada kondisi karsinoma nasofaring, seperti yang pernah terjadi pada kejadian luar biasa yang pernah terjadi pada populasi di Cina, mewakili sekitar 18% dari semua kanker di bagian Cina Selatan dan Taiwan. Kemudian infeksi EBV serta kerentanan genetik juga menunjukkan adanya relevansi terhadap kasus karsinoma nasofaring. Izin menjelaskan terkait patogenesis. Sebelumnya perkenalkan, saya Nandi Rendas dengan 3 digit NIM akhir 029. Karsinoma nasofaring atau NPC adalah kanker pada jaringan epitel yang muncul akibat interaksi kompleks antara infeksi Epstein-Barr virus atau EBV, faktor genetik, dan paparan lingkungan seperti asap rokok. Adapun virus EBV itu memiliki peran yang sangat penting melalui onkoprotein LMP1 dan juga LMP2, di mana kedua protein ini mengaktifkan jalur sinyal utama sel seperti NF-kappa B, PI3K, AKT, dan MAPK yang berfungsi menghambat proses apoptosis.
dan memicu perubahan epigenetik serta mutasi genetik. Selain itu, lingkungan mikro di sekitar tumor juga berperan besar, di mana lingkungan ini bersifat imunosupresif, sehingga sel kanker dapat tumbuh lebih leluasa dan menghindari serangan dari sistem imun tubuh. Baik, saya dilanjutkan. Sebelum perkenalkan, nama saya Luma Devina Resna Putri dengan 3 digit terakhir 222. Jadi selain EBV, sebagian kecil kasus karsinoma nasofaring juga dikaitkan dengan human papilloma virus, terutama tipe non-keratinisasi yang tidak terdiferensiasi. Kasus karsinoma nasofaring ini dengan human papilloma biasanya memiliki prognosis yang lebih baik. Namun peran HPV dalam perkembangan NPC masih belum sepenuhnya dipahami. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin dokter, perkenalkan saya Kenny Davis Irfan dengan 3 digit terakhir 085. Izin untuk menjelaskan terkait penegakan diagnosis pada nasofaring karsinoma. Adapun penegakan diagnosis dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, endoskopi, dan juga biopsi jaringan. Pendekatan anamnesis akan membantu kita mengidentifikasi gejala khas pada pasien, endoskopi untuk visualisasi langsung, serta pengambilan biopsi dilakukan untuk analisis secara histopatologi untuk menentukan tipe histologis dari sel tumor. Adapun pemeriksaan imaging seperti CT scan dan MRI dilakukan untuk menilai luas penyebaran tumor, keterlibatan struktur jaringan pada sekitar lokasi tumor, serta penyebaran tumor secara metastasis. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalan kembali, saya dengan Cinta Pratiwi dengan 3 digit yang terakhir 198 akan melanjutkan presentasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diferensial diagnosis dari NPC sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui, NPC itu dapat menyerupai berbagai lesi nasofaring, sehingga diagnosis harus mempertimbangkan klinik, pencitraan, dan juga patologinya. Di sini yang paling penting dibedakan adalah limfoma nasofaring, karena gejalanya mirip seperti NPC, namun terapinya berbeda. Lalu ada infeksi seperti tuberkulosis nasofaring, yang juga dapat tampak seperti NPC dengan massa dan adenopati. Namun, dapat dibedakan lewat riwayat sistemik, pemeriksaan PCR atau kultur, serta respon terhadap terapi anti-TB. Lalu pada remaja laki-laki dengan epiktaksis yang berat, dan kita dapat memikirkan juvenile nasopharyngeal angiofibroma atau JNA dengan lesi vaskular khas pada imaging dan biopsi yang harus dihindari tanpa kontrol pendarahan. Lalu ada juga lesi jinak seperti adenoid hiperplasia, polip atau kista Turnwald yang umumnya memiliki batas jelas, simetris, dan riwayat alergi atau infeksi. Selain itu ada melanoma, sarkoma, atau metastasis yang juga dapat menyerupai NPC, sehingga diperlukan panel imunohistokimia lengkap untuk memastikan diagnosisnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Identity dengan 3 digit yang terakhir 194. Dan di sini saya akan membahas mengenai terapi non-operatif. Pada umumnya, NPC itu ditangani dengan terapi non-operatif, terutama pada kasus yang diagnosisnya baru saja ditegakkan. Radioterapi, terutama IMRT, merupakan landasan utama pengobatan primer. Untuk penyakit yang telah menyebar secara lokal, concurrent chemoradioterapi yang seringkali menggunakan cisplatin juga bisa dijadikan pertimbangan. Di sini kemoterapi induksi sebelum kemoradioterapi itu juga dapat meningkatkan pengendalian penyakit. Dan pada kasus NPC metastasis atau kambuh yang tidak dapat operasi, kemoterapi sistemik itu tetap dapat menjadi pilihan utama. Dan imunoterapi dengan inhibitor PD1 itu muncul sebagai opsi menjanjikan bagi pasien yang telah gagal menjalani beberapa lini pengobatan. Sekian saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, setelah terapi non-operatif, selanjutnya ada terapi operatif. Jadi di sini pada kebanyakan kasus NPC sendiri itu pada tahap awal jarang dilakukan operasi sebagai lini pertamanya karena lokasinya yang dalam dan juga berdekatan dengan sistem kritis tubuh seperti bisa pembuluh darah besar, kemudian sel kranial ataupun dasar tenggorok. Nah, namun pada kasus lokal residu dan recurrent NPC yang terbatas, itu operasi perawatan khususnya endoskopik nasopharynectomy itu menunjukkan kontrol yang lebih baik dibandingkan eradication dan juga dengan morbiditas yang lebih rendah. Teknik operasi yang digunakan itu sendiri mengikuti pendekatan endoskopik, jadi transnasal atau transoral robotic surgery dan juga pendekatan terbuka misalnya seperti maxillary swing. Nah, ini tuh tergantung dengan lokasi tumornya, seberapa besar invasinya dan juga apakah margin reseksi bebas bisa dicapai. Baik, izin untuk melanjutkan dokter, perkenalkan nama saya Octavia Konsorjati dengan NIM terakhir 001. Jadi kesimpulannya, karsinoma nasofaring merupakan kanker epitel kompleks yang disebabkan oleh kombinasi infeksi virus Epstein-Barr, faktor genetik serta paparan lingkungan seperti rokok dan makanan tinggi nitrosamin. Aktivasi onkoprotektif EBV seperti LMP1 dan LMP2 memicu jalur proliferasi sel serta menghambat apoptosis. Diagnosis bisa ditegakkan melalui endoskopi, biopsi serta pencitraan seperti CT atau MRI untuk menentukan stadium. Terapi utama adalah radioterapi,
Dengan atau tanpa kemoterapi kombinasi, serta imunoterapi dan pembedahan endoskopik digunakan pada kasus residif. Kemajuan teknologi seperti IMRT dan juga inhibitor PD-1 telah meningkatkan angka harapan hidup meski resistensi dan kekambuhan masih menjadi tantangan utama. Untuk saran penulisan kami kali ini, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan terarah mengenai mekanisme molekuler karsinogenis NPC berbasis infeksi EBV dan interaksinya dengan mikrolingkungan tumor untuk membuka peluang terapi target yang lebih spesifik dan efektif. Untuk sisi klinis, peningkatan deteksi dini melalui screening berbasis biomarker EBV DNA plasma, serta integrasi pendekatan multimodal seperti radioterapi presisi, imunoterapi adaptif, dan terapi kombinasi personalisasi perlu dioptimalkan untuk menurunkan angka kekambuhan dan mortalitas. Implementasi edukasi masyarakat terkait faktor risiko seperti kebiasaan merokok dan konsumsi makanan diawetkan juga sangat penting dalam upaya pencegahan primer, terutama di daerah endemik Asia Tenggara. Kolaborasi lintas disiplin antara klinisi, peneliti, dan pembuat kebijakan menjadi kunci dalam memperkuat tata laksana NPC berbasis bukti yang komprehensif dan berkelanjutan. Baik dokter, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih dokter.